Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana subulas salam Wa afhamana bisyari'atin nabiyil kiram Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Zul jalali wal ikram Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Birahmatika ya arhamar rahimin Hadirin hamba Allah Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Segenap untaian syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya di hari yang amat mulia, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, Allah masih menetapkan iman di dalam dada-dada kita hingga tergerak langkah hadir ke masjid ini, menjadikan salat Jumat beserta seluruh rangkaiannya sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepadanya. Teriring selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang berbahagia, banyak orang ingin menjadi manusia baik di hadapan sesama manusia, akan tetapi sedikit orang yang ingin menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Banyak orang ingin menjadi manusia terbaik dalam pandangan teman pergaulan, akan tetapi sedikit orang yang ingin menjadi manusia terbaik dalam pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang mesti kita cari, pertama kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Ketika kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, pasti akan turun menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Rasulullah. Ketika kita sudah menjadi orang terbaik dalam pandangan Allah, manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah, pastilah kita menjadi manusia terbaik di hadapan sesama manusia, bahkan di hadapan alam semesta. Kesempatan singkat ini ingin melihat beberapa hadis Nabi, bagaimana pandangan Nabi tentang manusia terbaik. Di antaranya hadis populer, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini memberikan dua pesan dan dua indikator manusia terbaik. Manusia terbaik, kata Nabi, adalah yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Kalau hanya sekedar belajar Al-Quran, belum terbaik, tapi sudah baik.
Akan tetapi ketika seseorang belajar Al-Quran lalu diajarkan apa yang telah dia pelajari itu, jadilah lengkap padanya dua indikator manusia terbaik. Kenapa hal ini mesti relevan selalu disampaikan? Karena kita memang sedih. Data-data penelitian menunjukkan bahwa meskipun umat Islam mayoritas di Indonesia ini, akan tetapi tidak semuanya bisa membaca Al-Quran. Bukan soal menafsirkannya, bukan soal menerjemahkannya, bukan soal mengamalkannya, membaca saja jadi persoalan. Baiklah tanuk pegah tayu nuk terjemah Al-Quran. Baiklah tanuk yu tafsir Al-Quran. Baiklah tanuk pegah amai Quran. Moga baca hanjut. Dan kita sedih, dan ini menjadi persoalan kita hari ini. Di sejumlah tempat, di mana-mana, asai pengajian Quran hana urang. Pengajian tauhid agak lebih banyak orangnya. Pengajian fikih ramai urang ya. Pengajian tasawuf galak dumurang. Tapi tingkat pengajian baca Quran dia tabilang urang. Bukan ingin membandingkan, yang ingin kita sampaikan bahwa bagaimana pandangan manusia ini terhadap Al-Quran. Padahal belajar Al-Quran, kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tamurno Quran beda dengan tamurno lain. Baca Quran beda dengan tak baca buku. Baca Quran beda dengan tak baca kitab. Baca Quran beda dengan tak baca hadis Nabi. Bahkan Syekh Manna Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, beliau mengatakan membaca Al-Quran berbeda dengan membaca hadis Qudsi. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dibalas pahalanya per huruf. Puan lain yang tak baca, yang kira-kira gebalah pahala oleh Allah per huruf. Hanya Al-Quran yang dibalas oleh Allah pahalanya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, kata Nabi. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Satu huruf kita baca, 10 kebaikan dibalas Allah Azza wa Jalla. Bahkan membaca hadis Qudsi saja, kata Syekh Manna Khalil Al-Qattan, tidak dibalas per huruf pahalanya. Tapi tak baca Quran per huruf gebi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak orang kadang melihat Al-Quran biasa-biasa saja. Kadang kita kagum mendengar mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam, tongkatnya bisa membelah laut. Kita kagum dengan mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api tapi tidak kebakar. Kita kagum dengan mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Kita kagum dengan mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam dengan untanya. Kagum kita dengan mukjizat-mukjizat itu, tapi jarang orang yang kagum dengan mukjizat baginda Nabi. Dan mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Tak dengar cerita mentang kiban tungkat Nabi Musa je kula. Tahu tu kota takalon. Tapi tak Quran ni ke mata tu biasa tu mentang. Bahkan kadang-kadang aplikasi Quran lam HP tu aplikasi Quran, han roh mutegonnya, roh mutegon aplikasi WA. Nyambah ni tanyo tingkat kekaguman getanyo terhadap mukjizat baginda Nabi. Kalamullah Al-Quran.
Mestinya di antara momentum peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun kita peringati, bahkan berbulan-bulan hingga 4 bulan. Di antara yang perlu kita perhatikan adalah mukjizat Nabi yang besar ini, yakni Al-Quran. Seberapa kagumnya kita dengan Al-Quran, seberapa jauh dan senangnya kita dengan Al-Quran, seberapa senangnya kita menghadiri majelis-majelis Al-Quran. Bahkan Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, bahkan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar mentang merempak pahala. Hana baca, dengar merempak pahala. Oh, hana tak dengar, perhatikan, merempak pahala. Mendengarkan, apalagi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Setelah dia baca, dia dengarkan, dia perhatikan, la'allakum turhamun, Allah memberikan rahmat kepadanya. Setelah kita paham, inilah tugas kita selanjutnya adalah mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan cucu-cucu kita. Khatib selalu berpesan di setiap mimbar bahwa jangan sampai anak-anak kita itu, jangan sampai cucu-cucu kita, mereka kenal huruf-huruf hijaiyah dari guru ngajinya. Jangan sampai mereka kenal huruf-huruf Al-Quran dari guru ngajinya. Jangan sampai mereka bisa baca Iqra dari guru ngajinya. Mestinya anak-anak kita, cucu-cucu kita, dia kenal huruf hijaiyah dari kakeknya. Dia bisa baca Iqra dari orang tuanya. Karena itulah nantinya yang akan menjadi jariah kepada kedua orang tuanya. Al-Quran yang diajarkan, dan sehingga orang tua ini menjadi manusia terbaik. Tapi huruf hijaiyah jut ibat dengku, Iqra jut ibat dengku, mentugah herung siapa untuk bayar-bayar peng lampu saja. Peng lampu pihana ke bayar lah dong. Inilah yang menjadi tanda tanya besar kepada kita. Sejauh mana kepedulian kita terhadap Al-Quran kita amalkan untuk diri kita sendiri dan kita teruskan kepada generasi selanjutnya. Bagaimana perhatian kita? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun teknologi semakin canggih, peradaban manusia semakin di depan, era industri sekarang sudah disebut dengan istilah 4.0, 4.0. Bahkan di Jepang, bukan saja mereka bisa membuat patung, bukan saja bisa mereka membuat boneka, bahkan mereka sudah bisa membuat boneka seperti persis manusia yang tidak bisa dibikin nyawa. Patung kaji ipugat lagi tubuh manusia, lagi kulit manusia aja ipugat. Bahkan punya daya sensitif yang luar biasa. Dia bisa menangis, dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa. Yang hanya ipugat nyawang tak itu. Begitu keahlian dan kehebatan manusia. Tapi sayang kadang kita hanya kagum dengan persoalan-persoalan itu, tapi tak kagum dengan Al-Quran. Rata pengajian saja, rata tempat, rata lokasi. Kadang memang yang menjadi PR kita adalah majelis taklim kita terlalu kosong. Khususnya adalah pengajian-pengajian yang di dalamnya tentang Al-Quran. Di samping perlu kita tingkatkan majelis-majelis taklim bidang-bidang pengajian yang lainnya. Kalau seandainya kita mau menjadi manusia terbaik dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dianjurkan kepada kita untuk kita baca berulang-ulang.
Ulang baca Quran. Karena Al-Quran semakin diulang, semakin mendapatkan banyak pengetahuan. Semakin diulang akan semakin mendapatkan rahmat. Semakin diulang, semakin mendapatkan kasih sayang Allah. Bagi para ulama, ketika mereka bisa mengulang-mengulang Al-Quran, maka mereka akan terbuka tabir pengetahuan yang amat luar biasa kepada mereka. Maka Quran diulang-ulang. Tapi kita kadang tidak mau mengulang. Yang tahu ulang lagi dah nyopu WA. Munyo WA nyanci tahu ulang dah baca. WA baru ronyo mentang baca. WA minggu baru mentang baca ronyo. Amdeh WA baru kan baru dah baca. WA ronyo dah baca. WA singoh baca. Nyolah do murung kan WA baru ronyo mentang baca. WA baru ulang WA baru baca. Padahal yang ulang baca Quran. Yang ulang mutalaah kitab. Tapi sesuatu yang disuruh ulang, kita enggak mau ulang-ulang. Yang hana ulang, ulang. Itanya kehidupan memang kembali. Ada bit-bit, tak main itanya. Ada main, bit-bit tak bubut. Main bola nyankan but main bola. Tapi pada nala urung pakai wap main bola ka bit but main tapi kok bit tapi but bit ka main ni dia. Baca Quran bit tapi hi main ibadah bit tapi hi main Rok main badminton yang main kah bit takap igo tamu habis dah main. Lantas di mana posisi kita sebagai manusia beriman agar menjadi manusia terbaik dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khatib hanya ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Mari terus kita tingkatkan kualitas dan kuantitas bacaan dan membaca Al-Quran kita. Mari kita penuhi majelis-majelis yang di dalamnya mengkaji tentang Al-Quran. Mari kita penuhi lembaga-lembaga pendidikan. Mari kita penuhi tempat-tempat, wadah-wadah yang di sana adalah di antara kajiannya adalah kajian-kajian Al-Quran sebagai bentuk daripada membumikan salah satu mukjizat terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.